ya Pak Rujito yang pernah memberikan kesaksian juga di sini. Saya bawakan ini scan aslinya. Jadi scan asli itu apa? Kalau ijazah asli UGM itu adalah ukurannya A3 besar. Ketika di ukuran A3 dikecilkan jadi A4, itu semua proporsional. Lebarnya juga berkurang, panjangnya juga berkurang. Dan meskipun itu dikecilkan, tetap inti dari ijazah itu selain semua ada jadi foto, lihat betul ya, lintasan stempelnya. Ini ada lintasan stempel itu ada capnya stempel itu persis di atas foto. Jadi foto dulu ditempel baru dicap. Bukan cap dulu baru ditempel foto kayak gini. Terus perbandingannya lihat betul. Sangat signifikan. Ijazah ukurannya sama, tapi yang di atas masih ada yang namanya watermark. Ini watermark. Tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada masih ada. Kemudian ada juga yang namanya emboss. Nih emboss di tanda tangan rektor waktu itu adalah Prof. Teuku Yakob. Masih ada. Ya, di sini ada. Ini emboss. Ini nggak ada. Watermarknya nggak ada, embossnya juga nggak ada. Jadi ini nanti akan termasuk yang saya sampaikan di depan persidangan, dan artinya ini adalah bukti ya bahwa asli sama palsu itu jelas betul kelihatan. Kami mohon maaf kepada audien dimanapun Anda berada, pengadilan mampunya hanya menyediakan TV. Tidak apa-apa lah, kita ikuti saja. Karena sebenarnya keterangan beliau itu yang paling bermanfaat adalah untuk hakim. Meyakinkan apakah proses persidangan ini, bukti-bukti yang sajikan tergugat, penggugat itu betul atau tidak, itu saja. Jadi kalau hari ini Anda tidak bisa melihat tayangan sebagaimana di acara Talkshow TV, ya dimaklumi. Ya. Kami bermaksud menyediakan LCD screen in focus, tetapi tempatnya tidak memadai. Jadi apa namanya, persidangan hari ini pertarungan kecerdasan, pertarungan kejujuran. Ya. Jadi kan nggak perlu berdebat. Ini kalau namanya ijazah itu tidak perlu narasi, betul ya? Betul. Karena ijazah itu fisik. Nah, kalau kita bicara siapa yang memerdekakan Indonesia, ya mungkin pakai narasi. Tetapi siapa proklamator? Kan tinggal tunjukkan ini gambar proklamator. Sama. Mas Roy lulusan UGM tahun berapa? Kan tinggal tunjuk ijazah. Tinggal tunjukkan selesai. Kan tidak perlu tanya teman saya siapa. Nah, gitu ya. Betul. Ngapain juga lama-lama ya tahu? Kalau di situ kan reuni repot-repot malah harus reuni. Kalau orang yang jelas, itu jelas. Ini sudah saya siapkan. Kalau misalnya nanti ya hakim itu bertanya, Anda tuh lahirnya tahun berapa? Kalau orang lahir tahun berapa? Itu jelas kita punya akte kelahiran, tanggalnya sesuai dengan tahun kelahiran. 68 ya 68. Enggak lahirnya 61, aktenya 88. Ada ya yang gitu? Ada. Ada ya, ada itu. Terus di KTP juga jelas, ya. KTP jelas. Kartu mahasiswa masih ada. Saya juga masih punya. KTP juga masih ada, ya. Terus ini yang sekaligus saya jawab, ya. Kenapa cap legalisasi itu harus ada harus ada tanda tangan dan ada tanggalnya. Tanggal itu memang ada peraturan dalam Undang-Undang Administrasi Negara setelah tahun 2014. Kenapa ijazah legalisasinya Roy Suryo juga nggak ada tanggalnya? Ini saya gunakan ketika DPR. Saya DPR itu 2009. Ya, belum ada memang. Tapi ijazahnya seseorang yang kemarin untuk pendaftaran presiden tahun 2019. Mas Roy punya kartu, kalau saya masih ada, punya kartu alumni juga. Ini asli loh ini. Asli. Ya. Jadi kan kalau di atas tahun 2014, ini di bawah 2014 ya, harus ada tanggalnya. Jadi ini saya sekaligus tunjukkan, ya. Saya malu nanti kalau di depan Prof Bagas nggak menunjukkan ini. S1, S2 UGM asli juga nih, Bro. Asli juga. Ini UGM ya. Ya, asli. Kemudian ini asli, kemudian ini S3. Nah, ini S3-nya dari UNC, Universitas Negeri Jakarta. Asli. Asli. Kemudian ada juga termul yang bilang, itu nama di ijazahnya salah. Kanjeng itu. Ya, kanjeng apa? Ada gelar kanjeng, tolong ada. Nah, ini. Di sini kok noto di Projo, ya. Padahal dulu namanya Suryo Udoro. Wah. Kok bisa? Itu berarti namanya salah. Yang penting namanya bukan Joko jadi Jack. Nah, itu ngaco. Susah itu. Kalau Joko jadi Jack kan ngaco ya. Susah. Maka karena ini di kota Surakarta, ada keraton juga di sini. Keraton Surakarta Hadiningrat. Maka pasti tahu yang namanya serat kekancingan. Ini serat kekancingan itu serat keputusan. Perubahan nama dari Raden Mas menjadi
Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Naik. Beliau lebih tinggi lagi, Kanjeng Pangeran Haryo. Wah. Iya, di atas itu kalau Pangeran Haryo itu bintang. Kalau saya masih melati. Ya iyalah. Iya, KRMT itu masih melati. Kalau Kanjeng Pangeran itu KPH itu sudah di atas itu. Dan nanti akan saya tunjukkan ya. Ini sedikit aja saya spill. Kalau ada pertanyaan, itu nggak pernah memberikan keterangan. Ini keterangan dari Mabes Polri. Iya. Saya selaku narasumber. Ini keterangan dari negara. Ya, ini sertifikat dari Kominfo, keahlian saya. Bahkan ini ada juga sertifikat dari para profesor. Banyak itu Ya, sertifikatnya. Didi Rabini, Prof. Siti Sugro. Ya. Ya, keterangan asli semua. Ya, jadi artinya itu untuk menunjukkan kalau ini foto-foto nggak usah lah, nanti aja. Ya. Jadi artinya apa? Artinya untuk menunjukkan bahwa kehadiran saya selaku ahli telematika yang dihadirkan oleh Pak Dr. Taufik dan juga tim kuasa hukum itu semata-mata untuk mendukung ini semua. Nanti juga ada apa namanya Ki Suryo. Nah. Pertunjukan wayang goro-goro. Tapi kan nggak mungkin di Nggak mungkin, persidangan. ya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena karena di persidangan nggak boleh main wayang. Iya. Kaos juga nggak boleh dibuka. Nggak boleh. Maka Nggak boleh. pertunjukan wayang akan dihadirkan di ruang transit. Goro-goro. Jadi hari ini, tanggal 18 Februari 2026. Hari pertama bulan puasa bagi Anda yang merayakannya atau bagi yang melaksanakan, dan hari persiapan untuk yang puasa besok, kita akan melihat ada yang namanya Petro. Petro yang sekarang terkenal dengan tembok ratapan. Tembok ratapan Solo. Dan Petro itu yang biasanya ditemani oleh ternak-ternaknya. Wah, ini ternak, salah satunya ternak ini. Itu ternaknya ini, ya. Dan ada ternak yang gede namanya gajah. Wah, artinya gajah gak punya ijazah. Petro gak punya ijazah. Terbukti di persidangan Citizen Lawsuit Solo. Selesai. Itu jadwalnya sudah belum? 211 sudah dipanggil belum? Belum ya? Belum. Ya, belum ya. Silakan Nggak punya ijazah. teman-teman Nggak dari ada. YouTuber media tanyakan yang belum ditanyakan ya. Anggota DPRD. Ya. Nah, tulang bawang itu sudah ditetapkan tersangka. Anggota DPRD siapa? Tulang bawang di Kabupaten di Oh, Lampung iya, itu iya. sudah ditetapkan. Ya. Dugaan ijazah palsu. Nah, itu. Ada tanggapan terkait dengan hal ini? Iya, kalau saya simpel aja, nggak usah jauh-jauh. Pelawak saja namanya Komar, Komar, sahabat saya. sampai meninggal di penjara. Ya. Dia bukan dalam rangka menjadi pejabat, Ya. hanya memperebutkan jabatan rektor, Betul. memakai gelar doktor. Dia di penjara 2 tahun dan belum selesai dia meninggal. Artinya hukum itu hanya harus berlaku kepada semua orang. Hanya satu yang tidak boleh berlaku pasal 44 KUHP kalau orangnya SGM. Ya. Sinting, gila, miring. Ya. Nah, Saya jadi tambahin jelas sedikit itu. ya. Ya. Almarhum Pak Nurul Komar. Ya, itu pernah menjadi sahabat saya di salah satu partai. Saya sudah 6 tahun tidak lagi di partai itu. Ya. Ya, jadi kalau ada yang mengkaitkan itu, waduh, partai besar di belakangnya, dia pasti dipecat dari partai itu. Ini saya tunjukkan. Saya adalah lulusan terbaik di partai itu dulu. Demokrat. Iya, nggak perlu sebutkan partainya. Nggak usah. Tapi saya justru pamit untuk apa? Untuk sekolah. Alhamdulillah, Ya. saya inginnya saya menyusuri jejak kakak saya ini, Prof. Bagas ini. Nah, Ini hari ini juga satu yang luar biasa. Kembali lagi ke Demokrat. enggak ada. Dan dia selain Prof. Bagas, dia ada juga Prof. Amin Rais. Luar biasa, ini guru Rais. saya. Saya pernah ngambil mata Ini kuliahnya juga ada ketika mahasiswa di saya Sokol. ngerti mahasiswa Iya. saya di Kopertis 4 Nggih, ya, tapi nggih. dia nggak mau tampil di TV begitu Iya, ya. iya. Dia mahasiswa saya di Kopertis 4 hadir juga di sidang. Iya, kemarin saya lihat kuliahnya hari Minggu ini. Iya, kuliah CLS. Kuliah CLS, ya. Kuliah beneran, Mas? Iya. Karena di ruang kuliah Betul. UIN, Universitas Islam Wali Songo. Oh, iya, Iya. betul. Jadi, luar biasa, Pak Taufik. Jadi buat para mahasiswa peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras, Ya. ijazah itu proses pembuktiannya gampang. Sudah banyak mencontohkan siapa? Hakim Konstitusi Arsul Sani. Ya, Arsul Dia begitu disampaikan, diragukan doktornya dari Taiwan ditunjukkan. Dan yang bagus,
dia tidak mempidanakan orang yang memfitnah. Kalau itu fitnahnya terbukti karena ijazahnya asli dan tidak meminta maaf tapi tidak mempidanakan, ya. Jadi ini saya spill dikit ya. Nanti kalau nggak kelihatan. Pak Amin, moga Pak Ya, Amin. sebelum Pak Amin sedikit aja. Ini yang saya tunjukkan nanti mulai dari kausa prima. Kenapa kita tertarik meneliti? Karena waktu itu ada orang yang ngaku katanya IP-nya di bawah 2. Iya. IP di bawah 2 kok bisa lulus di bawah 5 tahun? IP di bawah 2 kok katanya KKN-nya 3 tahun udah KKN. Iya. Tapi diralat. Yang di Tipidum bilang KKN 83, dia sendiri bilang KKN-nya 85. Ya, Monggo Pak Amin. Jadi monggo Prof Amin. Dipersilakan Pak Amin di Mungkin depan ada menikah. pesan-pesan Pesan Prof khusus untuk sampaikan ke teman-teman. Jadi saya ingat Iya, ketika silakan saya Prof. datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Di sana saya mengatakan kalau Jokowi itu kesatria, maka masalahnya 6 menit selesai. Weh, ya. Dia tinggal datang membawa ijazah SMA, katanya juga punya SD, SMP, SMA, Iya. kemudian S1 kehutanan kalau Nah, ada. ya. Jebolnya nggak berani sama sekali. Ya. Artinya dia itu memang bajigur. Oh iya, dokter. Dokter Zul, ini nih kameranya diarahkan ke sini. Ya. Ini dokter idolanya ibu-ibu ini. Ya. Soalnya teman saya cewek pengen ketemu beliau. Ya. Waalaikumsalam. Izin dok. Ya. Saya datang ke sidang saya sini hanya untuk memperkuat Mensupport. terima kasih bahwa Terima kasih dokter. saya sebut makhluk jadi-jadian ini yang sudah menjadi presiden ini memang harus dibuktikan sebetulnya dia siapa dan bekerja untuk siapa. Terima kasih. Mudah-mudahan hasil dari sidang ini menunjukkan itu. Insyaallah. Ya. Makhluk jadi-jadian, Dokter Zul, tapi minta dipanggil selaku Raja Jawa. Khas dari Padahal tidak. Ya, Pak. Raja Jawa asli itu ya Kanjeng Pangeran ini Raja Jawa. Ini ngaku-ngaku Raja Jawa tapi tengkorak. Nah, udah jelas. Pak Taufik, kira-kira kalau saksi ahli dilarang live lagi